Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fatir di sini untuk teman-teman semua. Dan di video kali ini saya hanya mau menjelaskan tentang RCA cabang dan power 4 channel ya. Nah, kapan kita menggunakan RCA cabang? Jadi RCA cabang ini digunakan ketika kita mempunyai head unit yang minim fitur seperti ini ya. Nah, kalau single DIN seperti ini. Kalau double DIN seperti ini, yang mana output audionya itu terdapat 2 buah saja ya. Nah, di sini 2 buah. Beda dengan head unit yang seperti ini. Nah, seperti ini dan seperti ini, yang mana output audionya itu ada 4. Di sini kenapa kita harus menggunakan RCA cabang? Nah, RCA cabang ini untuk mencabangkan dari output head unit ini ke power. Nah, di sini kan inputnya di power ada 4, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nah, sedangkan di sini output audionya ada 2, R dan L. Ketika kita tidak menggunakan RCA cabang, nah seperti ini ya. Ini RCA cuman ada 2. Nah, kita hanya bisa menggunakan di rear saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka yang keluar suaranya itu rear, speaker belakang. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan di sini, ya kita hanya menggunakan front, speaker depan. Jadi untuk mengeluarkan suara rear dan front, kita harus menggunakan RCA cabang. Seumpama kita pasang di rear ya. Nah, kita menjumper dari out ke in sini, di jumper. Seumpama di jumper ya. Itu ada suaranya. Cuman suara itu tidak maksimal ya, tidak sebagus dari sumbernya, dari head unit ya. Karena di sini kan di jumper ke sini, jadi suaranya itu kan di sini-sini saja, jadi tidak maksimal. Ada suaranya cuman tidak maksimal. Nah, lebih baik mengambil suara dari sumber head unit seperti ini. Apabila mau mengeluarkan semua rear dan front, ya kita harus menggunakan RCA cabang. Yang L jadi 2 cabang, yang R jadi 2 juga. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini front dan rear. Nah, sambungan seperti ini itu sifatnya membedakan suara antara rear dan front. Karena kalau salah satu ini dicabut, nah seperti ini, maka yang ada suaranya itu bagian rear saja. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila sini yang rear dicabut, nah berarti yang hidup front saja. Jadi rearnya itu tidak ada suaranya, walaupun di speaker itu disambung. Nah, apabila kita menggunakan seperti ini ya, pemasangan seperti ini keluar semua, rear dan front itu keluar, ada suaranya. Nah, sistem seperti ini itu menyatukan suara front dan rear. Jika salah satu itu dicabut seperti ini, maka tetap ada ya, front dan rear itu ada suaranya, cuman suaranya itu separuh, tidak maksimal. Apa bedanya? Seperti ini ya, seperti ini dan seperti ini. Nah, sama saja, tidak ada yang salah ya dalam penyambungan seperti ini. Baik seperti ini maupun seperti ini, itu sama saja, tidak ada yang salah. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang power ini ya. Nah, ini power 4 channel. Di sini terdapat HPF, LPF, gain, di sini juga gain, HPF. Nah, di sini rear, bagian rear ya, yang dikurung ini bagian rear, sedangkan ini bagian front. Rear speaker belakang, front speaker depan. Right, like kanan kiri, ini juga kanan kiri. Nah, di sini ada HPF, artinya high pass filter. Nah, yang mana suara itu timbul seperti vokal ya. Nah, apabila kita geser ke sini, ini selektornya, kita geser ke sini, maka ini potensio ini bisa mengaturnya ya. Bisa tinggi, bisa rendah frekuensinya, bukan volumenya, tapi frekuensi dari high atau suara vokal. Dan HPF ini yang unggul suaranya, apabila kita selektor ini diarahkan ke HPF, maka suara yang ditimbulkan itu paling terdengar itu ya, paling unggul suaranya itu suara vokal ya. Yang bass itu hampir tidak ada. Sedangkan kalau kita geser ke LPF, maka suaranya itu bass saja. Jadi suara vokalnya itu hampir tidak ada. Apabila kita geser ke full, maka
suara vokal itu ada dan bassnya juga ada. Dan LPF potensionya ini ya, pengaturannya ini bisa dikurangi, bisa 50 Hz sampai 250 Hz tergantung selera. Nah, di sini ada selektor dentuman bass ya. Ini adalah volume dentuman. Apabila dentuman bassnya itu kurang tinggi, bisa digeser. Ini keadaan 0, biasanya sudah ada bassnya ya, dentuman bass. Itu biasanya tergantung dari head unit. Apabila head unitnya itu bassnya kurang, bisa geser selektor ini ke 6. Apabila masih kurang lagi dentumannya, bisa geser lagi ke 12 seperti itu. Nah, gain ini adalah fungsinya untuk seperti volume ya, untuk meningkatkan, menurunkan volume dari suara vokal atau suara bass ya. Apabila mau menaikkan, kita bisa putar ke maksimal atau ke minimal. Nah, di sini ada input dari head unit, bisa dimasukkan ke sini yang bagian rear. Di speaker itu disambung di rear, maka kita memasangnya itu di rear juga. Kalau di front, kita sambung di front. Nah, mungkin kasusnya teman-teman itu seperti itu ya. Pakai satu subwoofer disambung di rear, tapi memakai input di front, jadi tidak akan keluar suaranya. Walaupun head unit itu volumenya itu dikencangkan seperti apa ya, tidak akan keluar. Speaker dipasang di rear, inputnya harus di rear. Speakernya di front, inputnya juga di front, jangan dibalik. Walaupun di sana itu dipasang semua rear dan front speakernya, tapi di sini dipasang cuman front saja, maka rearnya tidak akan keluar suaranya. Jadi harus dinyeper ke sini, di out ke in, out ke in. Tapi suara itu tidak maksimal ya, karena mengambil dari di dalam ini juga biasanya rawan storing. Biasanya ya lebih bagus mengambil dari sumbernya head unit langsung. Kalau inputnya outputnya di head unit itu cuma 2, carilah RCA cabang, karena itu lebih bagus ya, suaranya itu keluarnya itu lebih bagus dan maksimal. Nah, sedangkan ini output bisa disambungkan ke amplifier lain. Jadi teman-teman apabila mau pasang sampai 4 power di mobil, bisa lewat sini ya, di output disambungkan ke input yang amplifier satunya, yang amplifier satunya ada outputnya, bisa disambungkan lagi ke input. Jadi sampai 4 juga bisa, apalagi mau pasang sampai 5 power ya, bisa. Ini jalurnya ke amplifier lain atau ke alat lain. Nah, di sini ada input untuk front. Jadi kalau speaker itu disambungkan ke front, maka di sini disambungkan ke front juga inputnya ya. Di sini gain untuk meningkatkan dan menurunkan volume dari suara vokal. Di sini HPF ini high pass filter, jadi suara vokal ya. Di sini adalah suara bagian vokal saja, tidak ada bass sama sekali. Jadi bisa mengaturnya di sini frekuensinya. Dan lampu indikator hijau ini tandanya amplifier ini standby atau siap digunakan. Apabila indikator merah ini menyala, berarti amplifier itu menandakan bahwa amplifier ini tidak kuat menerima beban dari subwoofer. Biasanya langsung protek ya, atau pemakaian terlalu lama bisa juga protek. Oke, seperti itu ya penjelasan dari saya, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.